Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, adik-adik? Ketemu dengan kami di program Obrolan Santuy, program studi PGSD. Hari ini kita akan membahas habis terkait dengan dadu ini. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak yang cukup ganteng di PGSD, Pak Dr. Bagus Adi Saputro. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Tos dulu Pak. Terima kasih Pak Kamto. Oke. Silakan Pak, sapa pemirsa. Halo Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang hadir memenuhi undangan saya hari ini. Terima kasih sudah melihat saya. Assalamualaikum. Ya, berbicara Pak Bagus ini adalah sosok dosen yang ada beberapa mahasiswa yang menyebut Pak Bagus dengan sebutan bagan lumut. Saya berpikir, apa sih bagan lumut itu? Bagan lumut Pak ada. Sempat mahasiswa tak tanya bagan lumut itu apa? Mahasiswa itu malu terus. Ternyata apa coba Pak? Apa itu? Bapak ganteng, lucu dan imut Pak. Itu mahasiswa seperti itu. Saking imutnya ada beberapa mahasiswa yang pengen gini Pak. Waduh, gitu. Jangan. Oke, pada kesempatan ini Pak Bagus akan menyampaikan terkait dengan apa Pak? Ini saya ingin menyampaikan terkait dengan belajar menggunakan dadu Pak. Dadu ini Pak? Iya, Nanti betul. konsepnya seperti apa Pak dadu ini Pak? Wah, ini banyak sekali nih. Dari bentuknya saja sudah menarik. Ini ada banyak konsep yang kita bisa kembangkan untuk belajar menggunakan ini Pak. Seperti apa Pak gambarannya biar lebih detail Pak? Gambarannya itu ini adalah sebagai alat untuk memunculkan bilangan. Nah, tapi kita akan belajar dari si anak yang umurnya paling rendah untuk belajar, yaitu mungkin TK, taman kanak-kanak Pak. TK bisa Pak menggunakan ini? Bisa. Ini sangat unik ini Pak. Dari familiarnya kita sudah familiar. Tidak ada, mungkin hampir seluruh manusia di bumi mungkin Pak. Gimana kok manusia sebelum? Pengenal ini maksud saya pernah menggunakan dadu. Kalau dulu Pak, zaman saya kecil, kalau kita berbicara dadu itu identik dengan, mohon maaf Pak, judi itu Pak. Wah, iya betul. Itu memang orang-orang yang tidak punya hati lah. Karena kita kan sebenarnya itu alat ini ya alat biasa. Karena digunakannya tidak baik, maka jadinya judi. Oh. Tapi tenang Pak, ada obatnya. Obatnya seperti apa Pak? Iman dan takwa itu loh Pak. Astagfirullahaladzim. Harus itu ya Pak? Iya. Oke Pak, sekarang bisa dimulai terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak. Jadi dengan dadu ini adik-adik kita dari umur berapa ya? 5 tahun, 5-6 tahun. Usia TK ya Pak? Usia TK 5-6 tahun sudah mengenal ini, dan kita bisa kenalkan ini sebagai alat bermain. Alat bermain Dulu, karena siswa kita atau anak-anak didik kita di sekolah dan sekarang di rumah bisa coba Bapak Ibu sediakan ini di rumah untuk bermain. Coba Pak, seperti apa Pak, bisa dipraktekkan biar lebih jelas terkait Jadi ini? biasanya alat ini bisa digunakan untuk bermain ular tangga. Nah, biasanya dilempar kan Pak? Ya. Nah, dilempar, kita lempar Pak. Waduh, 3. Wah, 3. Terus gimana itu Pak? Untuk kita itu mungkin mudah berucap 3 ya. Ya. Nah, tetapi anak usia 5-6 tahun ini mungkin tidak langsung bicara 3 gitu, tidak bisa. Jadi mereka biasanya akan itu berapa ya, dihitung dulu, dia diem 1, 2, 3 3 Pak gitu. Dan itu merupakan aktivitas membilang adik-adik, dan adik-adik itu harus sering-sering membilang seperti itu. Dilempar lagi, wah 1, nah 1 ada 1, nah oh ada 1. Nah ketika adik-adik sering menggunakan ini,
itu akan ini ingat, oh ini 3 karena dia sudah membilang beberapa kali, oh ini 4, 1, 2, 3. Berarti 4. ada proses membilangnya, menghitungnya itu. Ada proses menghitungnya dulu untuk mengenal dadu ini. Iya. Setelah itu akan secara tidak langsung di anak-anak kita hafal posisi. Oh kalau posisinya seperti ini, dilihat sepintas mereka bisa tahu 6 gitu. Mungkin dengan pola-pola yang lain Pak bisa digabungkan 2 dadu misalnya seperti itu bisa? Bisa. Seperti apa Pak gambar? Kalau 2 dadu tentu nanti akan, kalau usia 5-6 tahun akan tetap membilang dulu. Misalkan saya lempar ya Pak, dulu. Satu dulu. Satu, Nah, gitu. lalu saya lempar lagi. 4. Nah, 1 sama 4 berapa ya? Nah, pada saat seperti itu siswa kalau udah masuk ke SD ini, adik-adik 4 sama 1 biasanya strateginya tanyakan, gimana kamu menghitung? Mereka kalau yang levelnya masih membilang itu 1 dulu. Satu kita ambil Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Mungkin ada strategi lain Pak, kira-kira kalau membilang ini? Bu, misalkan kan 2 ini Pak, kalau kelas usia mungkin tadi kan Bapak nyampaikan usia 5-6. Kalau usia misalkan di kelas 4 Pak, dadu ini bisa dimanfaatkan? Bisa, banyak. Ya, Bapak. Ada untuk penjumlahan bilangan bulat. Ya. Ada untuk pecahan juga bisa. Kalau sekarang Pak bilang bulat dulu seperti bilangan apa? bulat dulu. Nah, ketika bilangan bulat, siswa kelas 3 itu akan hafal penjumlahan dari pasangan-pasangan dadu ini. Kan di sini ada 1 sampai 6. Ya. Ada 1 sampai 6. Nah, 1 sampai 6 ini akan hafal 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3. Kombinasi itu akan hafal karena sering digunakan. Karena sering kebiasaan itu. Sering ya, Pak? kebiasaan itu. Oke, kalau tadi bilangan bulat sudah. Sekarang pecahan, Pak. Pecahan. Kalau pecahan, dadu ini bisa digunakan untuk memunculkan bilangannya. Kalau pecahan kan ada pembilang sama penyebut. Nah, pembilangnya berapa? Pembilangnya berapa itu kita munculkan pakai dadu ini. Oh, gitu. Jadi misal ada kita mau bermain nih Pak. Ya, nah, oke. kita mau bermain. Pak Kamto lempar duluan. Aku dulu lempar. Bludak. 5. 5. Nah, Pak Kamto 5 itu mau dijadikan pembilang atau penyebut? Pembilang dulu lah. Pembilang. Oke. 5. Saya lempar sekarang. Sekarang. 3 itu mau 3 saya jadikan penyebut 3. Oke, berarti saya dulu ya Pak. Ya. Tadi kan sudah pembilang. Ya 5. Oke, 1 lagi. Udah 1 Pak. 5 per 1. berarti 5. Ya. Saya 3 udah jadi penyebut. Biar bisa lebih besar dari Pak Kanto gimana ya? 5 per 3. 5 per 3 itu lebih besar daripada 5 per 1 enggak? Tentu lebih kecil lebih dong, Pak. kecil. Nah, seperti itu. Kita gitu. bisa membandingkan 2 pecahan dengan memunculkan bilangan-bilangan dari dadu ini. Asik ya Pak, kalau Ya. gitu Pak. Jujur Pak, saya di live ini tuh bingung pusing gitu. Kenapa, Pak? Saya kan tanya ke tim kreatif ini, saya tanya. Lanjut apa ini, bingung. Malah jawabnya ini sajen. Waduh, apa itu Apa sajen? Pak? Sajen itu berarti saya memperkirakan tim kreatif di sini itu bongso-bongso halus Pak di sini Pak. Oh. Sajen. Padahal ini artinya apa Pak kira-kira Pak? Saya bingung Lanjut itu. Apa ini bingung? Lanjut apa ya? Sajen itu sakarepe jenengan nih Pak. Oh. Berarti kita bebas itu Kita Pak. bebas saja ya. Iya. Oke. Jadi tadi kita sudah mengatakan bahwa ini itu apa sih? Kenapa ini hebat ini? Kenapa Pak Bagus bilang dadu aja? Kenapa tidak yang lain kan? Gitu. Ya. Banyak sekali yang kenapa sih harus dadu Pak? Ini itu
minimalisir atau menghilangkan rasa takut belajar matematika? Biar mahasiswa lebih dekat karena konkret itu ya Pak. Ya, anak-anak kita itu nggak takut lihat dadu. Iya. Nah, karena pertama bermain, lalu yang kedua itu di sini ada unsur peluang Pak. Jadi tadi kan Pak Kamto nggak takut mau jadi besar atau jadi kecil, kan Iya. terserah ini nanti keluarnya Hasilnya berapa. Iya. Iya. Nah, itu jadi sesuatu keunggulan menggunakan dadu. Oke Pak, saya tertarik dengan kata Bapak tadi peluang. Hmm. Oke, kalau kita berbicara peluang, ini kan dadu kan ada 6 sisi ya Pak. Ya. 1 sampai 6. Ketika saya melempar 1 kali itu, peluang munculnya 3 ini berapa Pak? Itu 1/6 Pak. Saya coba ya Pak. Nggak muncul, itu Nggak muncul. 4. Karena 1/6 itu 1 dari 6 kemungkinan. Jadi ada 6 kemungkinan, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Oh gitu. Nah, ada 6 kemungkinan. Tadi Bapak tanya 3 ya? Ya. Berarti 3 kan salah satu dari 6. Jadi 1 dari 6 kemungkinan. Oh, dadu. D ada, D udu, D. D yang pertama ini yang apa pertama dilihat, dipandang, bentuknya kotak Pak. Waduh. Kotak. Ya. Apalagi? Dilihat, dipandang, bentuknya kotak kan Pak? Ya. Kotak. Dilihat, Terus dipandang, habis bentuknya dia apa kotak. Pak? A. Aku dapat digunakan untuk permainan Pak. Oh, ya, kan? betul. Terus? D yang kedua Pak, D yang kedua. D. D. Denganmu aku merasa bahagia Pak. Waduh, jadi malu. Untukmu apa sih yang enggak Pak? Aduh. Saya kadang jadi malu. Iya kan? Untukmu Ya. apa sih yang enggak Pak? Pokoknya kalau dengan Pak Bagus itu semuanya menjadi gampang, mudah. Kadang sesuatu yang awalnya biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Teman-teman yang masih ada di rumah, yang masih rebahan mungkin seperti itu, saya yakin betul Anda sebetulnya itu tidak pemalas. Anda mungkin lagi menjalankan mode hemat energi Pak. Jadi rebahan gitu Pak. Dan itu kadang itu kalau kita kuliah, kita nggak bisa lihat Pak, walaupun pakai Zoom Pak, dimatikan. Oh gitu. Iya, hemat energi, hemat kuota juga maksudnya. Oke, Pak Bagus, ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan dadu ini? Dadu ini sebenarnya itu bentuknya unik. Tadi kan bisa saja mungkin Bapak, Ibu, adik-adik dan mahasiswa yang telah hadir mungkin pernah bisa memanipulasi bilangan-bilangan ini. Kalau tadi ada lebih besar, bisakah kita munculkan bilangan negatif, Pak? Nggak mungkin Pak. Masa? Contoh ya, ini ada yang putih, ada yang merah. Oke. Kalau yang putih saya positif, yang merah negatif, bisa mungkin ya? Oh gitu Oh, bisa. iya. Coba ya Pak. Ya. Yang putih positif, Positif. yang ini Negatif. Kita Oke. jumlahkan ya. Oke. Putih dulu. 3. Tiga. Sekarang yang merah kurung 1 Pak. 1, 3 ditambah negatif 1. Berarti satunya nih. Ding. Nah, tinggal 2. 2. Positif kan Pak? Positif. Begitu ya Pak. Jadi walaupun ada bilangan-bilangan yang lebih besar, ada bilangan-bilangan yang lebih kecil, bisa nanti Anda bisa cari dadu yang warnanya berbeda. Itu. Mungkin Pak Kamto ada ide lain. Kalau kita nanti bisa bahwa teman-teman membuat media dadu ini bisa langsung dituliskan 2, 3, negatif 2. Boleh Pak, misalkan kita inovasi ini biar tidak menghitung, Ya. ganti 6 gitu Boleh, ya Pak? boleh. Jadi Boleh. bisa aja 10 gitu boleh. Biar untuk itu menjawab dari tadi Pak Fajar gitu ya. Bisa jadi itu. Tak ganti bukan 1, Bukan 1, 5, 6. 6, Titiknya 7. ditambahi banyak bisa juga itu. Oh gitu ya. Ngobrol-ngobrol tentang Halo. Ini ada lagi. Ada pertanyaan nih. Silakan. Dari Muzana PGSD Upgris. Oke, Ya. Ibu, silakan.
Bapak bagus lan ganteng. Oke, makasih, alhamdulillah. Bagaimana kalau kita mengajar tematik dengan dadu? Ya, Bisakah? Misalnya matematika, bahasa, dan IPS. oh, S. ini tuh sesuatu yang harus dibicarakan tentu Pak. Pertama, antara guru matematik, guru IPS, sama guru bahasa. Tapi kan guru SD itu sudah harus dalam satu kesatuan, Pak. Oke, artinya di situ guru SD hebat Pak. Yang lain itu terpecah-pecah, ini SD paling hebat, bisa Harus semuanya. bisa IPS, harus bisa matematika, Betul. harus bisa IPA, Ya. tumpak blek di situ ya, Pak. Bisa. Ya? Orang hebat ya, Pak. Orang hebat, artinya itu ketika memandang satu benda itu kalau dari sudut pandang IPS apa yang bisa dibicarakan tentang ini? Nah, Mungkin tadi Pak, kalau tadi pertanyaan itu kan menyangkut tema, Ya. mungkin yang matematika bisa tadi ya. Bisa. Oke, kalau ini dipandang dari unsur yang IPS, Pak. pada saat kita belajar IPS itu kan terkait dengan interaksi antar manusia. Ya. Nah, saat interaksi antar manusia kita dapat memunculkan konflik antara peserta didik dengan peserta didik yang lain dengan adanya dadu. Persepsi ini saja tadi berbeda-beda ya, Pak. Apalagi saat bermain, kadang kan Iya. bilang curang. Nah, itu bisa jadi bahan untuk belajar IPS, bagaimana menghargai temannya, bagaimana ketika ada temannya berlaku tidak adil. Nah, artinya di situ ada konsep-konsep yang bisa ditanamkan. Oke, dari bahasa mungkin dengan kita ini bisa membangun sebuah kemampuan berbahasa ya, Pak. Kemampuan berbahasa, mungkin kita bisa buat puisi dengan dadu. Wah, Ya tadi kan bisa singkatan dadu, Nah. D, A, gitu kan Nah, bisa, betul, Pak. Berarti bisa. bisa. Artinya apa? Dengan media seperti ini tergantung dari sudut pandang kita memandang pandang. media ini seperti apa, Betul. sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembelajaran juga. Terakhir, Oke. pertanyaan terakhir Iya. dari Sulianto.jk. Ya. Silakan. Min, tanya dong Min, Ya. apakah dengan menggunakan media dadu bisa menentukan seberapa besar peluang cintanya diterima? Ini untuk yang jomblo-jomblo ini. Waduh. Tentu ini harus dapat memahami berapa cowok-cowok yang suka sama dia. Oke. Jadi saat kita deketi satu orang cewek, Anda harus tahu siapa cowok-cowok yang suka sama cewek ini. Oke, kalau relevan dengan itu ya, Pak. Ya, Mungkin manusia boleh berencana, Pak. ya betul. Tapi saldo yang menentukan, Pak. Ya kan, Pak? Betul, Banyak yang seperti itu. Kita boleh berencana, tapi saldo memang menentukan. Betul. Oke, maaf teman-teman semuanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya, semua pertanyaannya yang masuk. Bahwa sekali lagi bahwa obrolan santai ini akan terus kami laksanakan seminggu sekali, dan tentu ada tema-tema menarik ke depan yang akan kita sajikan di sini dengan narasumber-narasumber yang lebih mungkin lebih menarik. Hari ini cukup menarik Pak Bagus itu, tapi mungkin ada narasumber-narasumber yang mungkin teman-teman nanti tergantung atensinya seperti apa. Tadi dengan media dadu ini pun juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran yang menarik. Sekali lagi bahwa kita memandang dadu ini dari sudut pandang yang negatif, tapi bisa dimanfaatkan untuk yang positif seperti media pembelajaran. Di akhir dari Live 8G ini izinkan saya menyampaikan pantun. Nah, kan pantun ini. Silakan. Iya, pantun untuk bahasa kan. Ya. Izinkan saya menyampaikan pantun bahwa sebelum saya pantun, Pak Bagus bisa menyampaikan statement akhir terkait dengan apa yang kita sajikan ini. Statement akhir saya adalah
gunakan alat-alat atau benda-benda yang sudah familiar dengan anak didik kita atau anak-anak kita untuk belajar. Ya. Nah, sehingga di sana ada kesenangan untuk belajar, rasa cinta untuk belajar. Dan mungkin kalau saya bisa kutip, kasmaran untuk belajar karena gitu. sedang cinta-cintanya ini. Oke, silakan. Sehingga nanti mindset di teman-teman mahasiswa bahwa matematika itu sulit nanti lambat laun terpatahkan itu. Dengan seringnya kita memanfaatkan media-media yang di sekitar kita. Oke, di akhir dari tayangan ini, live ini, izinkan saya menyampaikan pantun untuk Bapak yang paling ganteng sedunia ini. Saya jadi tersanjung ini. Iya, Pak Bagus punya burung kenari. Punya Pak? Burung kenari. Di mana? Burung dijemur sampai tengah hari. Waduh, bisa-bisa kepanasan. Obrolan santai cukup sampai di sini. Salah dan hilang mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.